Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari terkait materi emulsi di bidang farmasi. Apa sih pengertian dari emulsi itu sendiri? Emulsi merupakan sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Kemudian, tipe emulsi ada dua macam, yaitu oil in water dan water in oil. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan bahan pengemulsi atau emulgator atau bisa juga dengan surfaktan, yang mana dapat mencegah koalesensi yang merupakan penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dan menjadi satu fase tunggal yang memisah. Dan di sini dapat teman-teman lihat bahwa di sini ada suatu gambar yang menggambarkan bentuk emulsi dalam sediaan farmasi, yang mana terdapat ada oil in water dan water in oil. Pada gambar selanjutnya menunjukkan suatu skema emulsi water in oil, yaitu jenis emulsi di mana air fase terdispersi berada dalam minyak atau fase kontinu. Di sini bisa kita lihat terdapat lingkaran berwarna biru yaitu sebagai air dan dikelilingi dengan berwarna kuning sebagai fase eksternal atau kontinu yaitu suatu minyak. Selanjutnya, pada bagian hidrofilik ditandai dengan titik abu-abu atau sebagai kepala molekul yang menyukai air dan berinteraksi dengan fase air. Kemudian, bagian lipofilik ditunjukkan oleh garis orange atau ekor molekul yang menyukai minyak dan berinteraksi dengan fase minyak. Kemudian di sini juga ada gambar yang menunjukkan skema emulsi oil in water yang menggambarkan sistem emulsi di mana minyak terdispersi dalam air sebagai fase kontinu, yang mana dijelaskan untuk fase minyak atau oil, titik tengah pada gambar menunjukkan fase minyak yang membentuk droplet kecil, minyak berada dalam bentuk fase terdispersi. Kemudian yang kedua itu ada fase air. Air mengelilingi droplet minyak berfungsi sebagai fase kontinu yang menyebarkan partikel minyak, yang mana fase air membentuk lingkaran luar sistem emulsi. Selanjutnya, untuk molekul surfaktan, struktur zigzag dengan bulatan di ujung mewakili surfaktan, yang mana kepala surfaktan yaitu bulatan bersifat hidrofilik suka air menghadap ke fase air. Untuk ekor surfaktan yang bergaris zigzag bersifat hidrofobik yaitu suka minyak tertanam di fase minyak. Surfaktan berperan untuk menstabilkan emulsi dengan mengurangi tegangan permukaan antara minyak dengan air. Kemudian untuk struktur emulsi, fase minyak tidak tercampur dengan air, namun surfaktan memungkinkan droplet minyak terdispersi secara stabil di dalam air. Komponen emulsi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada komponen dasar, yang mana bahan pembentuk emulsi yang harus ada dalam emulsi terdiri atas tiga. Yang pertama ada fase disperse atau fase dalam, dan yang kedua fase eksternal atau fase luar, dan yang ketiga ada emulgator. Komponen tambahan, yang mana bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, diantaranya misalnya ada corrigan sporis, odoris, koloris, pengawet, dan antioksidan. Untuk komponen tambahan, yang merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Antara lain, di sini ada corrigan dengan berbagai macam corrigan. Yang pertama ada actionis untuk memperbaiki kerja obat, corrigan sporis untuk memperbaiki rasa obat, corrigan odoris memperbaiki bau obat, dan corrigan koloris memperbaiki warna obat, sedangkan untuk corrigan solubilis memperbaiki kelarutan obat. Selanjutnya, terdapat pengawet yang mana digunakan antara lain metil dan propil paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan kolobutanol, benzalkonium, klorida, fenil, merkuri, asetas, dan lain-lain. Kemudian juga ada antioksidan, yang mana antioksidan yang digunakan antara lain ada asam askorbat, ada asam sitrat, propil galat, dan asam galat. Dalam tipe emulsi ada dua macam, yaitu yang tadi sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya. Yang pertama ada oil in water atau minyak dalam air, yang mana butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternalnya. Kemudian di sini juga ada water in oil, yang mana butiran air yang tersebar ke dalam minyak, yaitu air sebagai fase internalnya dan minyak sebagai fase eksternalnya. Dalam tujuan pemakaian emulsi, emulsi dibuat untuk mendapatkan preparat atau sediaan emulsi yang stabil dan merata atau homogen dari campuran dua cairan yang saling tidak bisa tercampur. Untuk tujuan pemakaiannya ada dua, yaitu untuk dipergunakan sebagai obat dalam atau peroral yang umumnya emulsi tipe oil in water. Untuk yang kedua, dipergunakan sebagai obat luar, yaitu bisa tipe oil in water ataupun water in oil, tergantung sifat zat atau efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya, teori emulsifikasi. Untuk teori terjadinya emulsi ada 4. Yang pertama, teori tegangan permukaan atau surface tension. Kemudian ada teori orientasi bentuk baji, yaitu oriented wedge.
Teori film plastik atau interfacial film, ada teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Pada pembahasan teori tegangan permukaan atau surface tension, yang mana molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan daya kohesi. Kemudian selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan daya adhesi. Daya kohesi zat selalu sama sehingga pada permukaan suatu cairan akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi yang mana suatu tegangan permukaan. Kemudian semakin tinggi perbedaan tegangan yang terjadi, semakin sulit kedua zat cair untuk bercampur. Dan penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan yang terjadi, yang mana akan kedua zat cair pun mudah tercampur. Dan bisa kita lihat bersama, di sini terdapat suatu gambaran yang menjelaskan terkait tegangan antarmuka, yang mana untuk gambar pertama ini merupakan antarmuka cair, yang kedua ketika terbentuk suatu emulsi digambarkan seperti berikut. Untuk teori selanjutnya yaitu orientasi bentuk baji atau oriented wedge, yang mana setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama kelompok hidrofilik dan yang kedua kelompok lipofilik. Pada masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Emulgator seolah-olah menjadi tali pengikat antara minyak dan air. Dalam setiap jenis emulgator memiliki harga keseimbangan yaitu HLB, yang mana besarannya tidak sama. Kemudian untuk HLB yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan kelompok lipofil. Selanjutnya, semakin besar harga HLB, semakin banyak kelompok hidrofilik yang lebih mudah larut dalam air. Dan di sini terdapat data harga HLB surfaktan dan juga data harga HLB butuh bahan. Dan di sini terdapat tabel kegunaan emulgator dan harga HLB, yang mana ditunjukkan pada tabel yang pertama yaitu harga HLB dengan kisaran 1-3 dengan kegunaan itu sebagai anti-foaming agent, untuk kisaran 4-6 itu sebagai emulgator tipe water in oil. Pada harga HLB 7-9, kegunaan bahan pembasah, untuk 8-10 emulgator tipe oil in water, 13-15 bahan pembersih, dan harga HLB pada 15-18 merupakan pembantu kelarutan. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel harga HLB beberapa tipe surfaktan, yang mana dijelaskan dalam tabelnya yaitu dengan berbagai macam surfaktan beserta nilai HLB dan keterangannya. Kemudian di sini terdapat dua contoh soal, yang mana pada contoh 1, pada pembuatan 100 ml emulsi tipe oil in water diperlukan emulgator dengan harga HLB 12. Sebagai emulgator dipakai campuran span 20 dengan HLB 8,6 dan twin 20 dengan HLB 16,7 sebanyak 5 gram, berapa gram masing-masing bobot span 20 dan twin 20. Di sini terdapat suatu penyelesaian dari contoh nomor soal 1, yang mana terdapat rumus yang digunakan sebagai berikut. Kemudian perhitungan untuk persen twin 12,8,6 dibagi 16,7 yang dikurang dengan 8,6 kemudian dikali dengan 100%, yang sama dengan hasilnya 42%. Setelah itu dari 42 dibagi 100 kemudian dikali 5 gram yang hasilnya 2,1 gram. Dan pada persen spam dengan perhitungan 100% dikurang 42% sama dengan 58%, yang mana 58-nya itu dibagi dengan 100 kemudian dikali 5 gram yang hasilnya yaitu 2,9 gram. Lanjutkan dengan perhitungan selanjutnya menggunakan rumus tersebut, yang mana untuk keterangan B merupakan bobot emulgator, misalnya bobot twin sama dengan X, maka bobot span sama dengan 5 min X. Dalam kurung X dikali 16,7 ditambah dalam kurung 5 min X dikali 8,6 sama dengan 5X 12. 16,7X ditambah 43 kemudian dikurang dengan 8,6X sama dengan 60. Berikutnya 8,1X sama dengan 60 dikurang 43, yang mana X sama dengan 17 dibagi 8,1 yang hasilnya 2,1. Jadi bobot twin sama dengan 2,1 gram dan berat spannya sama dengan dalam kurung 5 dikurang 2,1 gram yang mana hasilnya 2,9 gram. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu menghitung nilai HLB campuran surfaktan, yang mana di sini terdapat twin 80 sebanyak 70% dengan HLB 15 dan span 80 sebanyak 30% dengan HLB 4,5, yang mana penyelesaian dengan cara 1, twin 80 sama dengan 70 dibagi 100 dikali 15 sama dengan 10,5 dan span 80 sama dengan 30 dibagi 100 dikali 4,5 sama dengan 1,35. Kemudian dijumlahkan, yang mana jadinya HLB campurannya yaitu 11,85. Kemudian di sini terdapat dengan menggunakan cara 2 yaitu atau metode agregasi yang bisa
teman-teman perhatikan dan dapat digunakan dengan cara metode tersebut. Berikutnya yaitu teori film plastik atau interfacial film. Yang pertama, menjelaskan terkait emulgator air dan minyak akan diserap pada batas antara air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispersi atau fase internal. Kedua, dengan terbungkusnya partikel tersebut, usaha antara partikel yang sejenis untuk bergabung menjadi terhalang, yang akan terjadi fase dispersi stabil. Ketiga, syarat emulgator yang dipakai adalah yang pertama, dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Kedua, jumlahnya cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase disperse. Ketiga, dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua partikel dengan segera. Untuk teori selanjutnya yaitu teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer, yang mana jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya, yang mana nantinya seolah-olah partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Kemudian, benteng tersebut akan menolak setiap usaha partikel minyak yang akan bergabung menjadi satu molekul besar, dan dengan demikian antara sesama partikel akan tolak-menolak dan stabilitas emulsi akan bertambah. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh salah satu dari ketiga cara di bawah ini. Yang pertama, terjadinya ionisasi dari molekul pada permukaan partikel. Yang kedua, terjadinya absorpsi ion oleh partikel dari cairan di sekitarnya. Dan yang ketiga, terjadinya gesekan partikel dengan cairan di sekitarnya. Kemudian, di sini terdapat gambar terkait lapisan ganda listrik atau electrical double layer, yang mana merupakan struktur yang terbentuk pada permukaan suatu benda ketika berinteraksi dengan suatu fluida, yaitu misalnya cairan atau gas. Pada gambar selanjutnya, yaitu menjelaskan terkait konsep potensial elektrodinamik dan potensial zeta yang relevan dalam sistem elektrokimia dan elektrokinetik. Kemudian yaitu metode pembuatan emulsi, yang mana di sini terdapat metode gom kering, disebut juga yaitu metode kontinental dan bisa juga metode 421. Emulsi dibuat dengan jumlah komposisi minyak dengan setengah jumlah volume air dan 1/4 jumlah emulgator, sehingga diperoleh perbandingan 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian emulgator. Tahapannya, pertama-tama gom didispersikan ke dalam minyak, lalu ditambahkan air sebagian dan diaduk atau digerus dengan cepat dan searah, hingga terbentuk korpus emulsi. Setelah terbentuk korpus emulsi, kemudian sisa air ditambahkan sedikit demi sedikit hingga habis sambil diaduk. Dan di sini bisa teman-teman lihat terdapat beberapa dokumentasi di saat cara pembuatan dengan menggunakan metode gom kering. Dan untuk metode selanjutnya, yaitu yang kedua, ada metode gom basah, di mana dapat disebut pula sebagai metode Inggris, yang mana cocok untuk penyiapan emulsi dengan mucilago atau melarutkan gam sebagai emulgator dan menggunakan perbandingan 4, 2, 1 sama seperti metode gom kering. Metode ini dipilih jika emulgator yang digunakan harus dilarutkan atau didispersikan terlebih dahulu ke dalam air. Misalnya metil selulosa, 1 bagian gom ditambahkan 2 bagian air lalu diaduk, dan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dengan cepat. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode botol, di mana bisa disebut juga dengan metode Forbes. Metode ini digunakan untuk emulsi dari bahan-bahan menguap dan minyak-minyak dengan kekentalan yang rendah. Kemudian metode ini merupakan variasi dari metode gom kering atau metode gom basah. Emulsi terutama dibuat dengan pengocokan kuat dan kemudian diencerkan dengan fase luar. Selanjutnya, dalam botol kering, emulgator yang digunakan 1/4 dari jumlah minyak. Ditambahkan 2 bagian air lalu dikocok kuat-kuat, suatu volume air yang sama banyak dengan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus-menerus dikocok. Setelah emulsi utama terbentuk, dapat diencerkan dengan air sampai volume yang tepat.